Dalam ranah konstruksi, pastinya suatu saat nanti kita akan bekerja dan bertemu banyak orang dalam pelaksanaan suatu proyek. Di sini, SMKK menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena SMKK yang buruk bukan hanya berpengaruh pada hasil proyek tersebut, namun juga keselamatan para pekerja selama proyek berlangsung. Maka dari itu, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja selama suatu proyek berlangsung, yuk kita belajar mengenai penyusunan dokumen SMKK melalui video ini. Simak videonya ya. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih tujuan SMKK itu sendiri? SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi difungsikan untuk menjamin terwujudnya keselamatan dalam dunia konstruksi. Penerapan SMKK sendiri bisa melalui banyak cara, salah satunya adalah dengan menyiapkan dokumen SMKK itu sendiri. Dokumen yang digunakan dalam SMKK terdiri dari beberapa dokumen, antara lain 1. Rancangan konseptual SMKK, 2. Rencana Keselamatan Konstruksi atau RKK, 3. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi atau RMPK, 4. Program Mutu, 5. RKPPL, dan yang terakhir adalah RMLLP. Namun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan rancangan konseptual SMKK. Rancangan konseptual SMKK terdiri dari 5 bagian. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama adalah bagian A1. Di sini berisi daftar identifikasi isu internal dan eksternal. Isunya apa, kemudian dampaknya bagaimana, kategori isunya apa, jenis isu, dan jenis SWOT, sumber isunya berasal dari mana. Kemudian yang terakhir adalah keinginan dan harapan. Selanjutnya adalah bagian A2 yang berisi organisasi, pengelolaan, manajemen, keselamatan konstruksi. Di sini berisikan organisasi utama dan juga organisasi sheet area. Untuk berikutnya adalah masih dalam A.2 berisi tugas dan tanggung jawab. Untuk sub berikutnya adalah A.2.3 yaitu prosedur dan petunjuk kerja. Kemudian adalah bagian A.3 yaitu komitmen keselamatan konstruksi. Dan yang terakhir adalah A.4 yaitu kebijakan keselamatan konstruksi. Berikutnya saya akan menyampaikan poin B yang membahas mengenai perencanaan keselamatan konstruksi, di mana poin B ini memiliki beberapa subbab, diantaranya B.1 identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan peluang. Di halaman ini berisikan nomor dokumen, nama dokumen, serta keterangan. B.1.1 Jadwal pelaksanaan pekerjaan berisikan mengenai schedule pelaksanaan pemeliharaan rumah tinggal satu lantai. B.1.2 Analisa keselamatan kerja atau job safety analysis. B.2 Rencana tindakan berupa sasaran dan program. B.2.1 Sasaran umum dan program umum yang berisikan mengenai kinerja keselamatan kerja, kinerja kesehatan kerja, dan kinerja pengaman. B.2.2 Sasaran khusus dan program khusus yang berisikan mengenai pengendalian risiko, pengendalian awal, sasaran berupa uraian dan tolak ukur, program berupa uraian kegiatan, sumber daya, jadwal pelaksanaan, bentuk monitoring, indikator pencapaian, serta penanggung jawab. B.3 Standar dan peraturan perundang-undang yang berisikan mengenai peraturan dan persyaratan lainnya yang menjadikan acuan dalam pengendalian risiko. Dukungan keselamatan konstruksi. C1 sumber daya, C11 peralatan, C12 tentang material atau bahan, C13 biaya. Total mata pembayaran penerapan SMKK pekerjaan rumah tinggal ialah 770.940.000. C2 kompetensi tenaga kerja. C3 kepedulian. Selanjutnya, induksi keselamatan konstruksi atau safety induction. Petunjuk kerja induksi keselamatan konstruksi atau safety induction merupakan petunjuk kerja terkait induksi keselamatan kerja konstruksi yang dilakukan untuk pekerja baru, tamu, pemasok, atau supplier, dan pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, pertemuan kelompok kerja atau toolbox meeting. Selanjutnya, rapat keselamatan konstruksi berisi prosedur pelaksanaan keselamatan konstruksi. Berikutnya jadwal komunikasi, ada 2 bagian. Yang pertama media komunikasi, yang kedua terdiri dari media partisipasi yang dilibatkan jadwal atau periode, peserta, pimpinan, dan tempat.
Lalu ada informasi terdokumentasi atau yang terdiri dari prosedur pengendalian dokumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang SMKK bagian D, yaitu operasi keselamatan konstruksi. Pada bagian D ini dibagi menjadi D1 dan D2. Pada D1 membahas tentang perencanaan dan pengendalian operasional. Selanjutnya D1.1 membahas tentang struktur organisasi pelaksana pekerjaan pemeliharaan rumah tinggal. Di sini terdapat bagan organisasi pelaksana yang dipimpin oleh direktur. Selanjutnya membawahi direktur proyek, departemen HSE, dan kepala proyek. Kemudian di bawahnya terdapat bagian-bagian lain yang juga termasuk dalam organisasi pelaksana pekerjaan. Selanjutnya pada D1.2 membahas tentang pengelolaan keamanan lingkungan kerja. Kemudian D1.2.1 daftar material. Di sini terdapat beberapa material yang digunakan, yaitu baut dan mor dengan tipe sesuai spesifikasi teknis, kemudian thinner dan zinc ridge. D.1.2.2 membahas tentang analisis keselamatan pekerjaan. Terdapat dokumen dengan nama dokumen Job Safety Analysis Project dengan keterangannya dokumen terlampir. Kemudian D.1.2.3 membahas tentang prosedur dan atau petunjuk kerja terhadap pekerjaan konstruksi. Selanjutnya pada D.1.2.4 membahas tentang prosedur dan atau petunjuk kerja permohonan izin kerja. D.1.2.5 membahas tentang prosedur dan atau petunjuk kerja pengamanan lingkungan. Di sini terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pengamanan lingkungan. D.1.2.6 prosedur dan atau petunjuk kerja manajemen keselamatan lalu lintas. Di sini terdapat beberapa tujuan dari prosedur keselamatan lalu lintas. Selanjutnya yaitu ada D.1.2.7 prosedur dan petunjuk kerja sistem permohonan izin keluar atau masuk barang. D.1.3 membahas tentang pengelolaan keselamatan kerja. D.1.3.1 prosedur dan atau petunjuk kerja penggunaan pesawat angkat dan angkut. Selanjutnya pada D.1.3.2 prosedur dan petunjuk kerja sistem keamanan bekerja berdasarkan program kerja. Kemudian pada D.1.3.3 yaitu prosedur dan atau petunjuk kerja penggunaan alat pelindung atau APD. D.1.3.4 prosedur pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok. D.1.4 membahas tentang pengelolaan kesehatan kerja. Pada D.1.4.1 prosedur dan atau prosedur kerja pengelolaan kesehatan kerja. D.1.5 yaitu pengelolaan lingkungan kerja, yaitu prosedur atau prosedur kerja pengelolaan lingkungan kerja. Prosedur pengelolaan lingkungan kerja ini merupakan petunjuk kerja terkait pencegahan terjadinya pencemaran baik air, udara maupun tanah yang dilakukan di lingkungan proyek. Di sini terdapat dokumen dengan nomor dokumen SOP HSSE RTS 0300 dengan nama dokumen pengukuran dan pemantauan lingkungan kerja dengan keterangan dokumen terlampir. D.2 Kesiapan dan tanggap terhadap kondisi darurat. D.2.1 yaitu nomor telepon darurat. Adapun beberapa daftar nomor telepon darurat. Pada bagian 2.2.2 yaitu kesiapsiagaan dan tanggap terhadap kondisi darurat. D.2.2.1 yaitu prosedur dan atau petunjuk tanggap darurat. Skenario keadaan darurat kecelakaan transportasi. Jika terjadi di area kerja, penemu kejadian melaporkan ke bagian keamanan atau departemen HSE. Skenario keadaan darurat kebakaran. D.2.5 Skenario keadaan darurat gempa bumi. D.2.6 Skenario keadaan darurat ancaman atau ledakan bom. D.2.7 Skenario keadaan darurat huru-hara. D.2.8 Prosedur dan atau petunjuk kerja penyelidikan insiden kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi SMKK pada bagian E.
Yang pertama yaitu evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Pada bagian E dibagi menjadi dua, yaitu E.1 pemantauan dan evaluasi dan E.2-nya tinjauan manajemen. Pada bagian E.1 dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu E.1.1 yaitu inspeksi dan audit. Berjudul prosedur atau petunjuk kerja inspeksi, pemantauan dan pengukuran. E1.2 yaitu prosedur atau petunjuk kerja patroli keselamatan konstruksi. E1.3 yaitu ada prosedur atau petunjuk kerja audit internal. E1.4 yaitu jadwal pelaksanaan audit internal. Internal audit dilakukan selama 3 kali pada masa pekerjaan konstruksi berlangsung. Internal audit dilakukan selama masa awal, pertengahan, dan akhir masa pekerjaan konstruksi. E.2 yaitu tinjauan manajemen, tindakan, perbaikan, dan pencegahan serta peningkatan berkesinambungan. Nah, dengan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, kita tidak hanya meningkatkan keamanan dan keselamatan para pekerja, tetapi juga memastikan bahwa proyek konstruksi berjalan secara efisien dan berkualitas tinggi. Keselamatan adalah investasi yang tak ternilai, dan dengan komitmen kolektif terhadap praktik-praktik keselamatan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik untuk masa depan proyek dan juga seluruh tim yang terlibat. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dapat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kita menuju kesuksesan. Terima kasih dan sampai jumpa.